Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Unggahan kontroversial di media sosial yang diduga berasal dari akun putra pejabat Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memicu perbincangan publik. Ia menyebut ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai agen CIA. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait 17+8 tuntutan rakyat. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia berjanji akan lebih berhati-hati berbicara agar tidak melukai perasaan publik. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. KPK menduga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut terseret dalam kasus korupsi dana iklan Bank BJB. Ia disebut menerima aliran dana non-budgeter dari jajaran direksi bank yang diduga digunakan untuk membeli mobil mewah dan dialirkan ke pihak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap awal mula keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam dugaan korupsi pengelolaan dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana non-budgeter dari Direktur Utama dan Komisaris Bank BJB saat masih menjabat sebagai gubernur. Dana itu disebut digunakan untuk membeli mobil Mercedes-Benz milik Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Selain itu, kata Asep, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 9 September terdapat pula aliran dana yang mengalir ke Lisa Mariana dan uang itu sudah dipindahkan dalam bentuk barang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan lembaga anti rasuah akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan, termasuk soal dugaan pembelian mobil dan konfirmasi aliran dana kepada Corporate Secretary Bank BJB. Dalam kasus korupsi Bank BJB, KPK telah menetapkan 5 tersangka dan dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai 222 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi niat jahat dalam pembagian kuota tambahan haji 2024 yang dibagi rata untuk jamaah reguler dan khusus. Dugaan permainan antara asosiasi travel dan oknum Kemenak itu disebut menimbulkan potensi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan adanya indikasi niat jahat dalam pembagian kuota tambahan haji 2024 yang diputuskan 50% untuk jemaah reguler dan 50% untuk haji khusus. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pembagian kuota itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui komunikasi antara Asosiasi Travel Haji dan Oknum Kementerian Agama.
KPK menduga ada imbalan yang diterima oknum Kemenak dari pihak travel. Setoran itu ditaksir mencapai 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per kuota tergantung skala perusahaan. Padahal, menurut aturan, porsi haji khusus hanya boleh maksimal 8% dari total kuota. Keputusan pembagian 50% kemudian dituangkan dalam SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang ditandatangani Yakut Khalil Qaumas. KPK masih menyelidiki kaitan antara SK tersebut dengan rapat yang digelar sebelumnya. Dari perhitungan sementara, kerugian negara diperkirakan lebih dari 1 triliun rupiah karena dana jemaah reguler yang seharusnya masuk kas negara justru dialihkan ke travel swasta. Dalam penyidikan, KPK mencegah ex-Menak Yakut dan mantan staf Sus Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex ke luar negeri. Melalui pengacaranya, Yakut menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK, termasuk penggeledahan dan penyitaan aset. Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam et Interim Syafri Syamsuddin menanggapi langkah sejumlah jenderal TNI yang berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Ia menyebutkan bahwa urusan tersebut masuk ranah operasional dan sepenuhnya di bawah kewenangan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam et Interim Syafri Syamsuddin menanggapi langkah sejumlah jenderal TNI yang berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Ia menegaskan bahwa urusan tersebut sudah masuk ranah operasional dan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Karena itu, Syafri meminta media mengajukan pertanyaan soal penanganan kasus langsung kepada Panglima TNI, bukan kepadanya. Meski begitu, ia menegaskan tetap siap menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Sebelumnya, Dansat Siber TNI Brigjen Juwinta Ombos Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan dugaan pelanggaran pidana Ferry Irwandi berdasarkan hasil patroli siber. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa TNI akan menempuh jalur hukum meski detail dugaan pelanggaran belum dibuka ke publik. Langkah TNI tersebut menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil yang menilai tindakan ini bisa menyeret militer masuk ke ranah sipil. Mereka mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dihormati dan tidak ada upaya membungkam kritik terhadap institusi negara. Syafri sendiri menyatakan bahwa ia hanya mengikuti perkembangan kasus ini melalui pemberitaan di televisi.
Dengan demikian, proses hukum terhadap Ferry Irwandi kini sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sementara Syafri fokus mengawal koordinasi kebijakan di tingkat nasional. Mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dilaporkan ke Polda Jawa Barat karena dianggap sebagai biang kerok atas kerusuhan besar yang terjadi pada aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Organisasi pemuda di Kota Bandung yang mengatasnamakan Literasi Pemuda Berdikari atau LPB Kota Bandung melaporkan mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni ke Polda Jawa Barat atas tuduhan menjadi biang keladi dari kerusuhan yang terjadi di Indonesia selama hampir 2 pekan terakhir. Ketua LPB Kota Bandung, Indrajit Rai Garibaldi mengatakan, opini Ahmad Sahroni yang melontarkan kalimat tidak pantas kepada masyarakat yang mengkritik agar DPR dibubarkan menjadi pemantik amarah publik hingga akhirnya terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan, pembakaran hingga penjarahan. Selain itu, LPB Kota Bandung juga menantang Sahroni untuk mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya yang dinilai sebagai pemicu kerusuhan yang mengguncang masyarakat. Menurut Indrajit, masalah ini penting untuk dibawa ke ranah hukum publik meski Sahroni sudah dicabut statusnya sebagai anggota DPR RI. Dalam laporannya, Indrajit menyebut bahwa Sahroni telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan menyebarkan ujaran kebencian yang memicu ketegangan. Selain melaporkan Sahroni, LPB Kota Bandung juga menantang Mabes Polri untuk menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum. Ia meminta agar Mabes Polri tidak takut dalam menjalankan kewajiban mereka untuk menegakkan keadilan. Saya, Ketua Umum Literasi Pemuda Berdikari atau LPB, mengenai aduan kepada yang sekarang sudah menjadi mantan anggota DPR RI, yaitu Saudara Ahmad Sahroni yang sudah dicabut status anggota DPR-nya. Tapi itu secara politik. Secara hukum publik, Saudara Ahmad Sahroni pun harus mempertanggungjawabkan tindak tanduknya kepada sebab akibat. Karena pemicu kemarahan massa pada aksi di bulan Agustus, menurut Tempo, adalah sosok Ahmad Sahroni. Ini menjadi petunjuk awal bagi Polri, bagi Mabes Polri untuk mentersangkakan Ahmad Sahroni yang hari ini mungkin sudah di Indonesia dan harus bertanggung jawab, dan LPB akan membuat laporan terkait kegaduhan yang sudah dibuat oleh Saudara Ahmad Sahroni. Kalau kita berbicara mengenai lokus, ingat, Ahmad Sahroni berbicara tolol kepada masyarakat di Republik ini melalui Undang-Undang ITE. Undang-Undang Elektronik itu pada definisinya melalui
gawai dan di-share melalui internet. Maka lokus deliktinya itu kita bisa melaporkan di mana saja. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMKN 1 Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 10 September. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMKN 1 Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 10 September. Gibran dan Titik datang bersamaan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja safari warna coklat muda. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi sang istri Selvi Ananda yang memakai baju atasan berwarna putih. Setibanya di lokasi, Gibran dan Titik meninjau ruang kelas sekolah tersebut. Gibran terlihat sempat berbincang dengan beberapa siswa soal kualitas MBG. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Batam, Deden, menyebut pelaksanaan program MBG di sekolahnya berjalan lancar dan mendapatkan sambutan positif. Distribusi makanan dilakukan tertib dengan menu seimbang untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait 17+8 tuntutan rakyat. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia berjanji akan lebih berhati-hati berbicara agar tidak melukai perasaan publik. Ia juga berkomitmen bekerja keras memperbaiki perekonomian nasional. Ratio kan perasaan teks per PDB. Saya kita nggak bisa rubah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta maaf atas pernyataan yang dibuatnya terkait 17+8 tuntutan rakyat. Ia berjanji akan memperbaiki diri dan lebih berhati-hati saat melontarkan pernyataan agar tidak menyakiti hati masyarakat. Purbaya mengatakan ke depan dirinya akan berupaya seoptimal mungkin untuk bisa menjadi Menteri Keuangan yang baik. Ia juga tidak segan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal bisa berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas.
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu, Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Purbaya Yudi Sadewa resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Senin 8 September oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai dilantik, ia mendapatkan pertanyaan mengenai gerakan 17+8 tuntutan rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Purbaya mengatakan hal tersebut bukanlah representasi keseluruhan masyarakat, hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Dirinya optimis gelombang protes masyarakat dapat mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Karena itu dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkyu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Unggahan kontroversial di media sosial yang diduga berasal dari akun putra pejabat Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memicu perbincangan publik setelah menyebut nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tuduhan sensitif yang belum terverifikasi. Sebuah unggahan di media sosial ramai diperbincangkan publik. Kali ini, unggahan tersebut berasal dari akun yang diduga milik Yudo Achilles Sadewa, putra dari Purbaya Yudi Sadewa, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan yang baru. Dalam unggahannya, Yudo diduga menyinggung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tuduhan yang mengandung unsur sensitif, yang kemudian ramai dibicarakan di berbagai platform digital. Dalam instastory-nya, Yudo diduga menuduh Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika yang menyamar. Unggahan instastory tersebut sempat bertahan beberapa jam sebelum akun @yifdos4dewa menghapusnya. Meskipun begitu, jejak digitalnya terlanjur menyebar. Sejauh ini,
belum ada tanggapan resmi dari pihak Sri Mulyani maupun pernyataan klarifikasi dari Yudo mengenai unggahan yang beredar. Beberapa pengamat menyayangkan munculnya pernyataan yang mengandung tuduhan serius tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Terlebih, ditujukan kepada tokoh publik yang memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan negara dan lembaga internasional. Dalam penelusuran dari berbagai sumber, Yudo diketahui aktif di media sosial dan beberapa kali menyampaikan pandangan terkait isu-isu politik nasional. Namun, unggahan yang menyeret nama mantan Menteri Keuangan tersebut dinilai sebagai eskalasi pernyataan yang tidak lazim dan kini menjadi perhatian luas masyarakat serta media. Sementara itu, pihak berwenang belum memberikan keterangan apakah unggahan tersebut akan ditindaklanjuti secara hukum, mengingat sifatnya yang sensitif dan berpotensi mencemarkan nama baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuskop.